Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi di vlog saya, Khairul Azam Al-Farizi. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita bersama tim AHJ. Ada Agil, ada Bashir, dan tentunya ada saya. Di akhir-akhir Ramadan ini teman-teman, gimana kabar kalian semua? Apakah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat? Dan itu pun harapan saya, semoga teman-teman semua selalu kuat menjalankan ibadah puasa dan juga dijauhkan daripada COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, pada video kali ini teman-teman kita mau memberikan informasi nih, atau mau share informasi terkait pertanyaan teman-teman semua yang mengatakan bahwa, atau yang bertanya bahwa apakah haji tahun ini akan dibuka atau tidak. Nah dari kemarin itu kita belum ada kepastian ya. Kemarin belum ada kepastian kabar dari Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi dan juga dari kabar-kabar atau berita-berita yang yang resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Cuman sekarang barusan itu sudah ada informasi, Ustaz Basir. Ada informasi dari Akhbar Saudiyah bahwa kemungkinan nanti akan ada haji. Tapi kita lebih jelasnya tanya ke Ustaz Bashir deh. Boleh dibaca nggak Ustaz Bashir, informasinya apa nih? Baik teman-teman, sahabat Azam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada berita bagus ya, berita yang mungkin mencerahkan kita terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini, yaitu tahun 1442, yang selama ini menjadi pertanyaan teman-teman, yang selama ini mungkin kita juga penasaran apakah ada atau tidak, apakah untuk dalam negeri atau luar negeri sudah diperbolehkan oleh pemerintah Saudi. Nah, 1 jam yang lalu Akhbar Saudi merilis satu berita penting. Yang satu dirilis dari Akhbar Saudi langsung, dan yang kedua itu dikutip dari Wizaratul Hajj. Nah, kita bacakan dulu ya yang Wizaratul Haji itu apa, Ustaz? Wizaratul Haji itu Kementerian Haji. Oke. Kementerian Haji dan Umrah. Nah, kita bacakan yang dirilis oleh Akhbar Saudi langsung, bahwasanya di sini ditulis Al-Mamlakah tu'lin iqamatu haji hadzal 'am wafqa al-ijra'at al-wiqaiyah. Di sini dikatakan Al-Mamlakah, bahwasanya negara kerajaan Arab Saudi tu'lin mengumumkan iqamatu haji hadzal 'am untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini wafqal ijra'at al-wiqaiyah, sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah berlaku. Artinya kemungkinan kalau misalnya saya nalar, karena ini bayannya belum ada, penjelasannya itu belum ada, kalau saya tangkap bahwasanya pelaksanaan ibadah haji tahun ini kemungkinan bisa jadi sama peraturannya dengan tahun kemarin. Artinya tidak 100%, itu yang pertama ya. Okay. Yang kedua, kemungkinan tetap protokol kesehatan diterapkan secara ketat, seperti misalnya social distancing, karantina sementara, kemudian jumlah per tendanya berapa, jumlah per kamarnya berapa, kemudian jumlah per bisnya juga berapa, sehingga al-ijra'at al-wiqaiyah ini benar-benar diterapkan pada tahun ini. Ini yang dirilis oleh Akhbar As-Saudiyah. Sekarang kita baca yang dirilis oleh Wizaratul Hajj, yaitu oleh Kementerian Haji, bahwasanya di sini ditulis sayatimmu lahiqan al-i'lan an aliyatin washtiratatati hajjin hadzal 'am. Bahwasanya dikatakan oleh Kementerian Haji, kita akan memberikan pengumuman dalam waktu dekat ini tentang apa saja yang harus kita persiapkan ya, ataupun tentang syarat-syarat pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Jadi teman-teman, ini sebagai apa ya, sebagai penerang aja dulu. Jadi kita tahu sekarang insya Allah haji tahun 1442 ini akan tetap dilaksanakan oleh pemerintah Arab Saudi. Tapi untuk penjelasan lebih dalamnya kita tunggu nanti dari Wizaratul Hajj maupun dari Akhbar Saudiyah yang akan merilis pengumumannya
pada waktu terdekat. Demikian Ustaz Azam. Berarti Ustaz belum ada informasi yang jelas di situ kalau dari Indonesia juga dibuka, Ustaz. Belum ada informasi jelas apakah cuma untuk dalam negeri, apakah luar negeri juga diperbolehkan, apakah jumlahnya terbatas atau berjalan seperti normal. Itu belum ada penjelasan sama sekali. Makanya Wizaratul Haji sini mengatakan al-i'lan sayatimu lahiqan, pengumumannya akan diumumkan setelah, mungkin bisa kita tunggu setelah Idul Fitri ini insyaallah. Oke. Tapi yang jelas kemungkinan ya wajib vaksin tadi ya. Pasti. Kalau tahun lalu kan belum ada kewajiban vaksin ya. Karena sekarang vaksin di Saudi ini sudah mulai berjalan dengan teratur ya, dengan normal. Bahkan umroh saja sekarang sudah harus vaksinasi terlebih dahulu. Maka tidak menutup kemungkinan kalau haji ini juga harus bagi orang-orang yang sudah divaksin. Oke. Gitu. Tapi saya juga belum tahu apakah vaksin yang diperbolehkan itu 2 kali vaksin saja, yang sudah melaksanakan 2 kali vaksin, atau yang sekali vaksin juga boleh. Kemudian apakah yang mereka yang sudah tervaksinasi karena karantina mandiri disebabkan karena mereka pernah terkena COVID juga itu diperbolehkan, seperti penerbangan yang akan dibuka 5 Syawal ini. Apakah syaratnya seperti itu? Kita juga masih belum bisa menebak. Ya, tapi dengar-dengar nggak dari antum kan setiap tahun kerja di Temus nih, tenaga musim haji. Ada informasi nggak, kabar atau bocoran dari teman-teman kita yang kerja yang biasa kerja lah gitu, ada kemungkinan haji dibuka nggak dari Indonesia? Kalau dari teman-teman kami yang yang biasa kerja hajian ya atau Temus ya, mereka juga masih belum bisa memastikan, sehingga belum ada kabar valid, belum ada bocoran juga. Mereka masih menunggu keputusan yang akan ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, khususnya Wizaratul Hajj. Demikian. Oke. Aduh, gimana dong kalau dari Indonesia nggak dibuka ya? Tapi saya prediksinya sih sama kayak tahun kemarin ya kayaknya. Dari Indonesia kayaknya nggak bakalan masih kayaknya. Kalau kita melihat ke situasi sekarang, ya situasi COVID ya, mungkin Saudi membolehkan dari luar, tapi dengan syarat hanya negara-negara Teluk. Kemungkinan ya. Kemungkinan karena sampai sekarang aja Indonesia masih belum dibuka ya, Tad? Betul. Negara-negara yang lain bisa kan? Kemungkinan selain negara Teluk mungkin masih belum bisa. Kayaknya sih seperti itu. Tapi kita juga masih menunggu apa keputusan Wizaratul Hajj. Oke, teman-teman. Nih kita sekarang lagi di jalan sebenarnya sih, sore hari di perkampungan Jeddah ya, sambil mengamati berita-berita terkini dari Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2021, dimana barusan sudah disebutkan oleh Ustaz Bashir bahwa untuk pelaksanaan haji memang sudah resmi ada insyaallah, tapi untuk diadakan untuk orang-orang negara-negara luar terbuka seperti biasanya itu apakah itu dibuka atau tidak, belum ada informasi yang jelas. Insyaallah kemungkinan dalam waktu dekat Kementerian Haji dan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi akan segera mengumumkan kembali perihal apakah haji tahun ini dibuka untuk umum atau hanya untuk dalam negeri Arab Saudi saja, atau bisa hanya untuk negara-negara Teluk ya. Jadi kita tunggu saja informasinya teman-teman ya, semoga dari Indonesia pun bisa diperkenankan untuk melaksanakan ibadah haji ya, seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Cuman saya katakan lagi bahwa memang ini tetap melihat kepada perkembangan COVID-19 di Indonesia. Kalau di Indonesianya masih tetap seperti itu penanganan COVID-nya dan semakin bertambah, semakin banyak, kemungkinan akan terus ditutup ya. Kemungkinan akan terus ditutup untuk Indonesia, karena sekarang saja itu
dari negara-negara yang lain sudah boleh masuk ke Arab Saudi, hanya Indonesia termasuk di dalam 20 negara yang ditangguhkan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi Indonesia itu termasuk daripada 20 negara yang masih tetap dilarang untuk memasuki wilayah kerajaan Arab Saudi, dikarenakan Saudi melihat perkembangan COVID-19 di Indonesia. Karena negara-negara yang lain itu sudah boleh masuk ya. Ada 20 negara yang masih sampai saat ini tetap tidak diperkenankan masuk ke dalam wilayah kerajaan Arab Saudi. Nah teman-teman, karena kita mau pergi berbuka puasa, mungkin itu saja informasi sampai saat ini. Dan informasi terakhir mungkin dari penerbangan di Syawal itu bukan dibuka untuk umum teman-teman, itu hanya untuk warga negara Arab Saudi sudah bisa keluar dan masuk wilayah kerajaan Arab Saudi dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan di video-video sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita informasikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Minal aizin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.